Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jumpa kembali di channel yang sama, Edukasi Islami, channel yang memberikan tontonan tentang ilmu-ilmu agama Islam dan hikmah di balik kisah. Namun sebelumnya, marilah kita aktifkan lonceng notifikasinya dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Peristiwa di balik hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kitab Lisanul Arab halaman vokal 15, halaman 121 sampai 122 menyebutkan pengertian hijrah secara etimologis adalah meninggalkan suatu perbuatan, menjauhkan diri dari pergaulan, pindah dari satu tempat ke tempat lain, atau meninggalkan suatu daerah menuju daerah lain. Misalnya berpindahnya orang Baduy menuju kota-kota. Sedangkan secara terminologis yang dikaitkan dengan syariat agama, hijrah itu pada hakikatnya terdiri dari 4 macam. Yang pertama, berhijrah dengan meninggalkan semua kegiatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu menghindari segala perbuatan yang tercela yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Berhijrah dalam arti demikian misalnya disebutkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, setiap orang yang telah meninggalkan larangan Allah berarti ia telah melakukan hijrah dalam arti yang pertama. Sedangkan pengertian yang kedua, berhijrah atau mengasingkan diri dari perbuatan atau tingkah laku orang-orang musyrik dan orang-orang kafir yang selalu memfitnah dan menyakiti orang-orang Islam. Demikian kerasnya tekanan dan permusuhan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik terhadap orang-orang muslim, sehingga orang-orang muslim itu tidak mampu lagi melaksanakan ajaran agamanya. Apabila terjadi keadaan seperti ini, maka diwajibkan bagi setiap individu muslim untuk berhijrah meninggalkan kaum yang zalim itu, kecuali apabila mereka tidak mempunyai kemampuan untuk berhijrah. Sedangkan pengertian ketiga, berhijrah dari suatu daerah yang diliputi kezaliman, keruksakan, kehancuran akhlak, dan kemaksiatan yang telah merajalela, menuju daerah yang lebih baik. Di daerah baru, tempat berhijrah itu diharapkan pelaksanaan ajaran Islam dapat ditegakkan oleh masyarakatnya, bergaul dengan orang-orang soleh dan bertakwa. Demikian
orang-orang muslim yang berhijrah itu akan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di daerah baru itu, orang-orang muslim hendaknya berusaha dengan sungguh-sungguh mengadakan perbaikan dan pengembangan ajaran Islam. Pengertian keempat, berhijrah dengan sikap mental yang disebut al-hijrah al-qalbiyah, yaitu dengan jalan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela dan dilarang oleh agama. Meskipun banyak orang yang di sekelilingnya mengerjakan keburukan itu, tugas orang-orang muslim dalam masyarakat seperti ini adalah berjuang menegakkan nilai-nilai kebenaran Islam menurut kemampuan masing-masing yang dimilikinya. Hijrah Rasulullah yang dimaksud dalam kajian ini adalah hijrahnya Nabi Muhammad tahun 622 Masehi dari Mekah ke Madinah. Hijrah itu terjadi karena disebabkan oleh penindasan orang-orang musyrik Quraisy yang luar biasa terhadap Nabi dan para sahabatnya. Sejak awal bangkitnya dakwah Islamiyah yang disampaikan Rasul Muhammad, permusuhan orang-orang musyrik Quraisy terhadap beliau tidak pernah bergeming setapak pun. Dengan berbagai cara mereka lakukan untuk membendung dakwah Islam, dari cara yang halus sampai pada cara yang kasar dan sadis, dari cara-cara yang masuk akal sampai cara yang tidak masuk akal. Tetapi semua usaha mereka gagal sama sekali. Cara yang amat halus misalnya, mereka mendatangi Abu Thalib sebagai pemimpin Quraisy yang amat wibawa agar mau membujuk Nabi, keponakannya yang sangat dicintai. Mereka menawarkan andai kata dengan gerakan dakwahnya Muhammad menghendaki harta benda dan emas permata, atau ingin menjadi raja, atau ingin menikahi wanita-wanita cantik, akan mereka berikan kekayaan yang banyak. Mereka jadikan raja dan mereka pilihkan wanita-wanita cantik untuknya. Hanya saja mereka mohon agar Muhammad meninggalkan kegiatan dakwahnya. Bujukan yang teramat halus untuk mematikan dakwah Islam itu dijawab oleh Nabi dengan jawaban yang tegas dan tak kenal kompromi. Beliau menjawab, "Demi Allah, wahai pamanku, meskipun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah Islam itu, aku tidak akan meninggalkannya sehingga aku mendapat pertolongan dari Allah atau aku hancur binasa karenanya." Mendengar jawaban keponakannya yang begitu tegar dalam membela kebenaran agama Allah, Abu Thalib merasakan adanya keagungan risalah yang dibawanya. Simpatinya atas Nabi justru bertambah. "Lanjutkan apa yang engkau perjuangkan. Dengan segala kemampuanku, aku senantiasa melindungimu," kata paman Abu Thalib. Cara yang tidak masuk akal misalnya, tokoh-tokoh musyrik Quraisy pernah mendatangi Abu Thalib. Mereka mengatakan, "Wahai Abu Thalib,
kalau engkau senantiasa menyayangi dan melindungi Muhammad karena ia memiliki wajah yang tampan, gagah dan menarik, sekarang kami bawakan seorang pemuda yang kegagahan dan ketampanannya menyaingi Muhammad. Kami serahkan pemuda ini kepadamu sebagai pengganti Muhammad, dan Muhammad serahkanlah kepada kami. Abu Thalib menjawab, wahai para pemimpin Quraisy, diletakkan di mana akalmu? Kamu serahkan anakmu kepadaku untuk aku pelihara, dan aku serahkan anakku, ponakanku, untuk engkau bunuh. Setelah berbagai tipu daya mereka usahakan untuk mematikan cahaya kebenaran Islam, semuanya tidak berhasil. Terakhir kali mereka mengadakan musyawarah penting di Dar al-Nadwa. Tempat ini merupakan tempat Qusay ibnu Kilab yang senantiasa dipakai untuk musyawarah. Di sanalah perkara-perkara penting Quraisy diputuskan. Musyawarah yang dihadiri oleh wakil seluruh kabilah Arab itu mengajukan berbagai pendapat yang beraneka ragam. Di antaranya, 1. Muhammad harus diusir dari kota Mekah. 2. Muhammad harus dimasukkan dalam penjara. 3. Muhammad harus dibunuh. Usul yang pertama dan kedua ditolak oleh peserta musyawarah. Usaha dengan jalan itu sia-sia, karena jika Muhammad diusir, maka akan memberi kesempatan baginya untuk menyusun kekuatan di luar kota Mekah dengan para sahabatnya. Usul ini dianggap membahayakan. Apabila Muhammad dimasukkan penjara, ia amat tabah dan sabar dalam menghadapi berbagai musibah. Malah akan menimbulkan simpatik bagi para sahabatnya dan mengakibatkan pengikutnya semakin bertambah saja. Usul yang ketiga dianggap paling tepat, yaitu Muhammad harus dibunuh. Akan tetapi mereka menjumpai kesulitan. Kalau salah seorang dari suku tertentu membunuh Muhammad, akan menghadapi pembalasan dari suku Nabi Muhammad, yaitu suku Abdi Manaf. Masyarakat Arab waktu itu sangat fanatik terhadap sukunya masing-masing. Kesulitan itu kemudian dapat mereka atasi dengan jalan menugaskan bagi setiap suku Arab agar mengirimkan satu utusan untuk membunuh Muhammad bersama-sama. Dengan demikian, suku Abdi Manaf tidak dapat membalas karena berhadapan dengan seluruh suku Arab. Paling mereka harus membayar denda atau diat. Tipu daya kaum musyrik Quraisy yang amat keji, sadis dan tidak mengenal pri kemanusiaan seperti itu disebutkan di dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Anfal ayat 30, yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya, dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Di sisi lain, ketika orang-orang Quraisy semakin mengganas, menyiksa dan menyakiti para sahabat dengan berbagai siksaan yang menyakitkan, Nabi menyuruh para sahabat agar berhijrah ke Madinah. Para sahabat Nabi satu demi satu
secara sembunyi-sembunyi berangkat hijrah ke Madinah, meninggalkan tanah kelahiran mereka, rumah tempat tinggal, dan segala apa yang dicintainya menuju ridho ilahi. Mereka semua rela mengorbankan apa saja yang dicintainya, termasuk dirinya sendiri, untuk menegakkan agama Allah, agama yang mengantarkan umat manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Setelah para sahabat berhijrah, tinggallah sebagian kecil umat Islam di Mekah, di antaranya Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib yang tinggal serumah dengan beliau, dan Abu Bakar As-Siddiq bersama keluarganya. Nabi belum berangkat berhijrah karena belum ada perintah dari Allah. Ketika orang-orang musyrik telah siap dengan suatu pasukan yang terdiri dari berbagai kabilah Arab, mereka bergerak untuk mencari dan membunuh Nabi. Pada suatu malam, mereka mengintai Nabi, dan mereka menjumpai Nabi sedang tidur di atas dipannya yang sederhana. Nabi waktu itu mengenakan selimut hijau dari Arabia Selatan, tepatnya dari Hadramaut. Orang-orang musyrik Quraisy merasa tenang. Mereka yakin malam itu akan dapat membunuh Nabi. Rumah Nabi yang juga dijaga ketat. Mereka tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan pembunuhan terhadap Rasul yang amat dicintai para sahabatnya. Pada malam itu juga Nabi diperintahkan Allah agar segera berhijrah. Jibril menyampaikan, "Wahai Muhammad, janganlah kamu tidur malam ini di tempat tidurmu, karena sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk berhijrah ke Madinah." Terdapat dalam kitab Ibnu Al-Athir Al-Kamil fi Al-Tariq halaman 72. Setelah menerima perintah untuk berhijrah, Nabi memanggil Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu beliau, yang senantiasa berjuang membela kebenaran, agar ia mencatat barang-barang berharga milik orang-orang Mekah yang dititipkan kepada Nabi. Ali segera mencatat satu persatu dan esok harinya akan disampaikan kepada pemiliknya. Karena terkenal jujur dan baik, Nabi sering dititipi barang-barang berharga oleh orang-orang Quraisy. Selesai mencatat barang-barang itu, Nabi memerintahkan Ali agar tidur di tempat tidurnya dan mengenakan selimut hijau dari Hadramaut yang biasa dipakai Nabi. Kutipan Muhammad Hussein Haikal dari kitab Hayatu Muhammad halaman 210. Di sini Sayyidina Ali melakukan suatu kontrak, bukan kontrak rumah atau jual beli tanah, akan tetapi kontrak mati. Ali tidur di atas dipan Nabi juga menggunakan selimutnya. Padahal di luar pemuda-pemuda Quraisy yang sadis siap membunuhnya. Akan tetapi Ali karamallahu wajha rela mati untuk membela Nabi dan membela kebenaran. Ali demikian juga sahabat yang lain lebih mencintai Nabi daripada cintanya terhadap segala sesuatu termasuk dirinya sendiri. Malam itu tanggal 2 Rabiul Awal tahun ke-13 dari kenabian, bertepatan dengan 20 Juli 622 Masehi. Nabi berangkat dari rumah untuk berhijrah. Keberangkatan Nabi dari rumah dilakukan malam hari setelah lewat 2/3 malam.
Nabi keluar dari rumah, kemudian mengambil segenggam pasir dan melemparkannya kepada orang-orang Quraisy yang akan membunuh beliau. Orang-orang Quraisy itu dengan takdir Allah maka tertidur sejenak dan tidak mengetahui Nabi pergi meninggalkan rumahnya. Waktu keluar, Nabi membacakan awal surat Yasin sampai ayat 9. Setelah selamat keluar dari rumah, Nabi terus menemui Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar telah menyiapkan 2 ekor unta untuk berhijrah. Malam telah larut, tinggal sepertiganya. Dengan penuh pasrah kepada Allah, Nabi dan Abu Bakar berangkat menuju suatu gua di Bukit Sur sebelum berangkat ke Madinah. Setelah tinggal di Gua Sur kurang lebih selama 3 hari, Nabi dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan berhijrah ke Madinah. Jalan yang ditempuh Nabi sangat sulit, bukan jalan biasa yang dilalui orang, karena menghindari pengawasan kaum musyrik Quraisy. Nabi dan Abu Bakar ditemani oleh 2 orang sebagai penunjuk jalan dan yang bertugas mengawal 2 ekor unta yang mengangkut Nabi dan sahabatnya yang sangat dicintai itu. Perjalanan ke Madinah sangat berat dan mencemaskan. Namun dengan ketabahan dan kesabaran serta keikhlasan, beliau jalani semua dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kisah peristiwa di balik hijrah Rasulullah yang betul-betul harus dijalani dengan tawakal, sabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.